Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mau bahas kayak golok sama pisau sembeli aja, kayaknya udah mau musimnya. Nanti kita bahas. Saya juga masih bingung apa yang mau dibahas, tapi ya biasa kadang kalau saya lagi ngocehnya ada aja yang diomongin. Ya cuma ya kisaran pagi kita ngoceh-ngoceh nggak jelas. Oke, kita mulai ngoceh. Jadi saya itu selalu senang kalau ada orang datang gitu mau minta asain. Bukan berarti saya yang dapat rezeki, enggak juga ya. Kadang saya itu ngasa kalau lagi mood bisa saya terima, tapi kalau lagi nggak mood, lihat kondisi goloknya nggak memungkinkan untuk dijadiin golok sembeli, itu saya agak-agak apa agak-agak nggak seneng aja langsung. Biasanya saya bilang, Pak, mendingan saya saranin untuk beli golok yang baru gitu. Bukan saya berarti nggak memikirin keadaan mereka, tapi kan saya lihat sendiri kayak kondisi goloknya kok kayak golok cuma kayak gitu dipaksain buat jadiin golok sembeli. Sayanya nggak serak juga ngasanya kayak gitu dah. Tapi terus terang saya seneng tuh datang kedatangan golok-golok yang kayak gini nih. Ini golok udah cukup umur, kalau dilihat dari gagangnya tanduk warnanya udah mulai berubah, itu udah cukup umur banget. Dan biasanya kalau udah biasa dipakai sembeli itu si badannya tuh udah lumayan bagus, walaupun nggak sebagus kayak bikinan sekarang, tapi badannya udah mulai bagus, rampingnya udah mulai dapet. Jadi saya nggak terlalu banyak mapasnya gitu. Ini terang saya sudah cari matanya ini, kok kelihatan hasil asanya nih ya tuh, kelihatan gelombang karena ya udah emang bikinan lama. Tapi ini kalau di cara historinya mungkin udah motong puluhan sapi mungkin ya, saya juga kurang paham. Tapi kalau lihat dari gagangnya udah coklat kayak gini, dari tanduk tuh jadi coklat ya, itu bisa puluhan sapi mungkin kayak gini-gini. Ini kan golok-golok lama nih, golok-golok lama tuh, produk lama. Tapi kadang sering saya dapat yang bagus, yang biasanya lumayan hasil tajamnya bagus tuh banyak juga. Tapi ada juga yang kurang juga ada, namanya beda golok beda kayak gini. Kalau ini kan golok-golok bikinan sekarang nih ya, ketahuan lah keluaran sekarang ya modelnya kayak gini-gini. Nah ini golok-goloknya saya senang karena mereka mau berusaha cari ketajaman yang maksimal. Kayak yang ini ya, ini dia bilang ke saya udah diasah, sudah diasah, tapi minta dicek lagi. Begitu saya cek, bukan bermaksud ngeremehin, tapi emang masih bisa saya naikin lagi tajamnya. Jadi standarnya kan standar banget kan, bisa slice kertas. Nah kalau yang ini agak keras, masih terhambat slice kertasnya, makanya saya bilang tinggal ya Pak, nanti saya coba naikin lagi tajamnya. Saya senang jadi bisa ngebantu orang ya, paling enggak ada sedikit sumbangsinya lah buat orang-orang. Dan rata-rata yang ngasah juga ya alhamdulillah orang-orang yang paham agama, yang ustadz kayak gitu. Saya seneng sih, kadang kalau lagi ada rezeki gitu, ada yang saya kasih pisau, ada yang saya asainnya nggak usah bayar ya, kayak gitu. Tapi ya lihat-lihat juga sih, nggak semuanya gitu, dan kondisi saya juga lah. Tapi ada juga yang maksa gitu, kayak badannya berantakan segala macam, itu paksa diasah. Saya kadang agak-agak gimana gitu, bukannya nggak mau, kadang kalau waktunya longgar sih nggak apa-apa. Mungkin goloknya ada historinya sendiri, mungkin peninggalan ayahnya, apa peninggalan siapa gitu, apa dikasih ustadznya yang dulu udah meninggal mungkin gitu, jadi masih dipakai. Itu nggak apa-apa sih, tapi paling nggak diusahakan lebih rapi, lebih enak dipandang, dan tajamnya bisa gitu.
Ya, mana ada contohnya? Bentar saya itu serang di apa di saya ada ember. Ini golok-goloknya saya taruh sini semua. Ada sekitar 20 golok mungkin ada kali ya. Ini mana yang agak lama? Nah ini bocil ya. Golok ini kecil banget ini. Tuh, kayak gini. Model candung tapi candung anak ini kecil banget tuh, paling 20 cm, 20 cm lah. Ini dipakai buat motong. Ini mungkin peninggalan dari ayahnya. Walaupun secara ya mungkin ya udah kayak gini, ini kayak gini. Saya coba maksimalin tajamnya, alhamdulillah bisa. Tapi ini belum saya finishing, saya baru nyari mata doang kemarin. Nyari mata sama asa halus sedikit. Ini mungkin dia ada historinya sendiri. Saya juga nggak bisa bilang bahwa itu nggak cocok, mungkin si pemakainya juga udah berasa nyaman dengan ini dan dia kurang nyamannya itu. Kalau saya sendiri nggak bisa maksain juga, ya udah biarin aja. Mungkin kalau yang paham agama ada beberapa yang bilang nggak boleh pakai pisau besar ya, pisau kecil, tapi saya nggak paham jadi saya cuek-cuek aja. Yang saya tahu cuma tajam aja, makanya saya cuma bisa ngusahain tajam ya kayak gini dah. Pasti yang saya pengen bahas ini ngoceh nggak jelas sebenarnya sih ya, intinya sih tingkat kepedean sih, bener pede ya harusnya ya, kita lebih pede sama alat yang kita punya ya. Jangan lihat golok yang sekarang kan banyak tuh golok yang harganya lumayan buat orang yang lumayan, jadi harganya kadang-kadang bisa 3 jutaan lebih gitu. Itu banyak saya sering saya sering pegang, sering asah juga. Terus kalau kita nggak bisa yang kayak gitu ya nggak apa-apa, kita seadanya yang kita punya cuma dimaksimalin lagi. Kayak misalnya badannya nggak rapi, kita rapiin. Kalau sebelum puasa dirapiin. Ini ada satu golok, saya seneng sama orangnya rajin. Nah, orang rajinnya ini ya sekilas ya tahu lah, nggak usah saya ceritain. Ini saya seneng sama dia, rapih tuh, sama dia di hand sanding, dirapihin segala macem. Jadi walaupun goloknya bukan harga jutaan gitu, tapi dilihatnya enak, nggak ada karat, rapi, bersih gitu, saya seneng. Saya tinggal asah, walaupun saya asah lagi nanti biar dapet tajamnya, tapi saya seneng sama orang-orang kayak gini, rapi, bersih, apik gitu sama barangnya, walaupun bukan barang yang harga jutaan banget jutaan rupiah gitu. Udah mungkin dia udah seneng sama ini ya, kita nggak bisa maksain juga harus beli yang mahal-mahal juga, enggak lah, kita pakai aja yang ada. Kalau nggak ada ya barulah usaha, jangan dipaksain juga sama yang golok-golok ya, maaf ya, golok-golok kodian gitu, jangan. Kayak gini kan ya, walaupun ya bahannya bukan bahan yang dibilang bahan wah gitu, bahan yang yang harganya wah, bahan yang mahal, maker terkenal ya, nggak harus kayak gitu juga. Kadang kita maker yang nggak terkenal pun kadang maker nggak jelas, kalau lagi dapet yang sepuannya bagus ya dapetnya bagus gitu. Nah ini nih saya buka nih terus terang pisau saya. Nah ini tuh kan, kalau kayak gini dilihatnya enak, rapi, bersih, nggak ada karatnya gitu ya. Mungkin itu ya, jadi kita harus apik sebenarnya sama peralatan yang kita punya. Sampai kalau beberapa mungkin, kalau saya mungkin masih saya sering liatin ya di tas saya, kadang saya liatin, saya buka. Tapi ada juga yang cuma beneran setahun sekali itu dikeluarin banyak banget, jadi emang dasarnya juga bukan penggemar ya, jadi alatnya itu dipakainya udah setahun sekali aja mereka buka, saya dikeluarin gitu tuh dilihat ya. Terus terang kalau namanya setahun golok, dia di sarung kulit apapun, di sarung kayu, pasti akan timbul karat, walaupun ada yang sedikit ada yang banyak, itu tergantung nyimpennya di mana, tingkat kelembapnya gimana.
Ada beberapa yang saya saranin di plastik wrapping kayak gini, habis dipakai dibersihin, dicuciin tuh di plastik wrapping. Terus yang ada lagi saya juga nggak sempet kepikiran gitu sama orangnya ini, maaf. Ini goloknya di plastik wrapping, di wax gitu, kasih minyak apa segala macam di plastik wrapping. Sama beliau tuh taruhnya begini nih, jadi di luarnya nggak di dalam sarung, karena kalau di dalam sarung kan plastiknya kena di luar disimpan sama beliau rapi mungkin nyimpennya. Terus tahun balik ke saya, apa bagus, nggak ada karat, nggak ada apa, bagus, nggak keluar karat sama sekali, rapi banget. Saya seneng kayak gitu, rapi istilahnya. Saya karena bukannya saya ya cerewet ya, jadi saya takutnya itu kalau yang nyimpen nggak rapi timbul karat. Nanti nih takut kalau di badannya mungkin kalau karat masih bisa, ini dia masih tebel ya, takutnya di mata-matanya ini timbul karat, tapi karat yang bolong gitu, itu repot tuh, repot banget dah. Jadi karatnya udah pada masuk ke dalam tuh, diasain minta tajam, itu yang saya gimana ya, aduh ngerjainnya jadi nggak semangat gitu loh. Kalau bagian tajamnya ada karat tuh bolong-bolong ke dalam kan, otomatis dia akan kayak gompal, tapi gompalnya bukan karena apa-apa, karena karat. Nah itu saya pengen setiap orang ngasah ke saya bilangin, Pak tolong kalau bisa tahun depan disimpan yang bener, caranya gini gitu, dirawat itu. Nah takutnya karatnya kalau di matanya, ampun dah. Terus saya juga kan nggak bisa dimaksimalin, misalnya kalau bolongnya di sini bolong ke dalam, terus apa harus saya papas gini, aduh gawat banget kan. Ya intinya itulah, kita sapik sama alat-alat sembelih kita, walaupun dipakainya setahun sekali gitu ya, diusahain, walaupun bisa paling sehari loh nggak kelar ya, nggak ada setengah hari, cuma di plastik wrapping bersihin gitu seharian kelar. Udah 10 menit nih ngoceh-ngoceh nggak jelas. Udah, nanti saya apain ya, perawatan habis sembelih ya kali ya. Ya udah ntar aja dah. Assalamualaikum, have a nice day.